Halo, selamat bertemu kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas tentang standar pengendalian dan manajemen kontemporer. Jadi, mari kita sama-sama apa itu standar pengendalian dan manajemen kontemporer. Tapi jangan lupa subscribe video saya, video Elita LTV. Pastikan sudah klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi update materi yang saya update. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menyimak standar pengendalian dan manajemen kontemporer. Berikut ini adalah uraian dari standar pengendalian. A. Pengertian. Menurut Robin dan Kotler, ini mengartikan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. B. Jenis-jenis pengendalian. Jenis pengendalian di sini ada satu, pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, dan modal yang diperlukan ini sudah dianggarkan. Yang kedua, pengendalian bersamaan. Ini memantau operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa berbagai tujuan tengah direalisasikan. Yang ketiga, pengendalian umpan balik. Ini biasanya berfokus pada hasil akhir sebagai perbaikan berbagai tindakan masa depan. Metode umpan balik yang dipakai dalam bisnis meliputi analisis laporan keuangan, analisis biaya standar, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja karyawan. Elemen pengendalian, di mana manajer dapat memfokuskan pada standar dalam bidang fungsional untuk mengukur prestasi. Ada elemen pengendaliannya adalah produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan. Untuk produksi terdiri dari mutu, jumlah, biaya, dan prestasi kerja individu. Untuk pemasaran, elemen pengendaliannya adalah 1. Volume penjualan, 2. Pengeluaran penjualan, 3. Pengiklanan, 4. Prestasi salesman. Untuk pengendalian SDM, prestasinya itu adalah 1. Hubungan tenaga kerja, 2. Pergantian tenaga kerja, 3. Tingkat absensi. Berikut untuk keuangan, ini ada 1. Pengeluaran modal, 2. Sediaan, 3. Arus modal, dan 4 adalah likuiditas. Berikut adalah laporan keuangan pengendalian. Di mana di sini laporan keuangan ini sangat penting ya bagi perusahaan karena merupakan tolak ukur 1. Keberhasilan manajemen. Yang kedua, pertanggungjawaban manajemen. Yang ketiga, pengembangan perusahaan. Yang keempat, penutupan perusahaan. Pada laporan keuangan itu terdapat analisa, di mana analisa rasio digunakan untuk membandingkan angka historis perusahaan secara 1. Time series dari waktu ke waktu. 2. Perbandingan dengan perusahaan sejenis. Ada 4 tes untuk membantu dalam pembuatan keputusan sebagai berikut.
Satu, test of profitability, di mana ini ada nama analis dan rumusnya. Return on owner investment atau ROI, rumusnya laba dibagi rata-rata modal sendiri. RTI atau return on total investment, ini rumusnya laba ditambah BI bunga dibagi rata-rata total aset. Financial leverage, rumusnya ROI dikurangin RTI. Earning per share atau EPS, itu rumusnya adalah laba dikurangin rata jumlah saham beredar. Profit margin, ini rumusnya adalah laba dibagi penjualan bersih. Fixed asset turnover ratio, ini rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata aset bersih. Dua, test of liquidity, ada beberapa analisa ya, dan ada rumusnya masing-masing dari analisa ini. Analisanya sebagai berikut. Cash ratio, rumusnya kas ditambah setara kas dibagi utang lancar. Current ratio, rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Quick ratio, ini ada rumusnya, ada AL per set dibagi, AL itu adalah AL dikurangi per set ya, dibagi hutang lancar. Sini berikut ada receivable turnover, ini rumusnya adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Average age receivable, ini rumusnya 365 dibagi receivable turnover. Analisa yang berikut adalah inventory turnover, rumusnya adalah HP penjualan dibagi rata-rata persediaan. Berikut ada average day supply in inventory, rumusnya 365 dibagi inventory turnover. Yang ketiga, test of solvency dan equity position. Ini ada debt equity ratio sama dengan total utang dibagi modal sendiri. Berikut ada market test. Market ini adalah ada beberapa analisa dan rumusnya. Ini ada price dalam arti earning ratio, ini rumusnya harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Ada dividend yield ratio, ini rumusnya adalah dividend per lembar dibagi harta pasar per lembar saham. Berikut ada book value per share, ini rumusnya modal saham biasa dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Manajemen modern dalam hal ini adalah manajemen kontemporer. Ini ada modelnya, di mana modelnya manajemen kontemporer adalah sebagai berikut. Satu, model tipe Z. Nah, model tipe Z ini diciptakan oleh William Auchi yang mengumpulkan dalam 7 dimensi yang penting, yaitu A, bahwa perusahaan Amerika dan Jepang itu berbeda lama masa kerja. B, cara pengambilan keputusan. C, letak tanggung jawab. D, kecepatan evaluasi dan promosi. E, mekanisme kontrol. F, spesialisasi jalur karir. G, perhatian perusahaan terhadap pegawai. Yang kedua, gerakan ekselensi. Ekselensi ini gerakannya dipropori sama Peters dan Waterman. Peters dan Waterman mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu yang excellent atau mereka yang memiliki kesuksesan yang telah berlangsung dalam jangka panjang melakukan banyak hal secara sistematik yang membuat mereka terpisah dari perusahaan lain. Karakteristik dasar yang mungkin memicu ekselensi: A, melakukan sesuatu tepat pada waktunya. B, tetap dekat dengan konsumen. C, mempromosikan otonomi dan
kewirausahaan. D. Memaksimalkan produktivitas pekerja. E. Menggunakan pendekatan hand-on bagi manajemen. F. Melakukan yang terbaik dan diketahui perusahaan. G. Mempertahankan struktur organisasi yang sederhana. Yang ketiga adalah TQM atau Total Quality Management. TQM ini sebagai komitmen budaya organisasi untuk memuaskan pelanggan melalui penggunaan sistem terpadu dari perangkat teknik-teknik dan pelatihan. Berdasarkan studi yang dilakukan Lattice dan Berry terhadap 700 orang eksekutif, ditemukan bahwa motivasi yang melatar belakangi perlunya penerapan TQM pada sejumlah perusahaan, yaitu A. 73% ingin memenuhi keinginan pelanggan. B. 60% ingin mengurangi biaya. C. 59% ini disebabkan inisiatif para eksekutif. Yang ketiga, 34% disebabkan adanya ancaman dari pesaing. ISO 9000 dan ISO 14000. ISO atau International Organization of Standardization. Ada 4 macam standar yang diberikan. A. ISO 9001. ISO 91 ini melaksanakan semua aspek pabrikan, di mana ini adalah manufacturing, termasuk pengembangan dan penyerahan produk dan jasa. B. ISO 9002 melaksanakan semua fungsi pabrikan kecuali desain dan pengembangan produk dan atau jasa. C. ISO 9003 ini ada perusahaan non-pabrikan ya, seperti distributor, operasi, pergudangan. D. Ada ISO 14000. Nah, ISO ini dalam 14000 unsur-unsur manajemen lingkungan yang berkualitas seperti itu. 5. Proses rekayasa ulang bisnis. Proses perencanaan ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran untuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. Ini adalah menurut pendapat dari Benis. Proses rekayasa ulang ditunjukkan untuk A. Meningkatkan produktivitas, B. Mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham, C. Mencapai hasil yang luar biasa, minimal 50% kenaikannya. D. Menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, dan ini adalah restrukturisasi. Pekerjaan yang tidak perlu itu adalah restrukturisasi. 6. Downsizing. Downsizing ini adalah versi restrukturisasi organisasi yang menghasilkan penurunan besaran organisasi dan sering menghasilkan struktur organisasi yang lebih mendatar. Pada dasarnya, downsizing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang menjalankan rekayasa ulang atau re-engineering sebagai salah satu usaha untuk membuat perusahaan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Downsizing dapat meningkatkan efisiensi karena biaya upah para manajer menjadi berkurang dan proses pengambilan keputusan pun menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Organisasi jejala atau networking organization. Perusahaan harus memiliki semua fungsi utama, dalam ini adalah produksi, pemasaran, dan sebagainya, agar dapat dijalankan kegiatan perusahaan. Fungsi utama organisasi jejala ini tidak harus dimilikinya ya, untuk dimilikinya sendiri, tapi tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu atas dasar kontrak. Perusahaan dengan struktur organisasi jejala ini cukup dikendalikan oleh beberapa orang eksekutif saja yang bertugas mengatur
dan mengkoordinir para subkontraktor perusahaan dan membuat strategi tingkat perusahaan guna menjadi perusahaan global jika memungkinkan. Delapan Kaizen. Kaizen ini diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus semua bidang dalam perusahaannya. Nah, menurut Kazuo Inamori, bahwa Kaizen adalah today better than yesterday dan make tomorrow better than yesterday. Dimana hari ini lebih baik dari kemarin dan buat esok lebih baik dari hari ini. Dalam hadis Islam ini dikatakan juga bahwa jika hari ini sama dengan kemarin berarti kamu kurang merugi, dan jika lebih jelek maka kamu celaka. Konsep Kaizen ini berkaitan dengan konsep TIC ya. Just in time dalam hal legit, model ini menunjukkan bahwa konsep manajemen biaya dalam konsep manajemen konsep ini sudah lama ya, sejak lama ketinggalan zaman dan dia perlu diubah. Unsur-unsur pada JIT itu adalah A, sikap awareness untuk education-nya, B ada housekeeping, C quality improvement, D uniform plate load dalam hal ini adalah UPL, E redesign process flow. Untuk F-nya adalah setup production, G-nya supplier network. Sepuluh A, B, C konsep. Salah satu model yang dianggap revolusioner dan populer, khususnya di bidang cost accounting atau persisnya manajemen accounting, adalah activity based costing atau ABC. Model ini telah diaplikasi sebagian besar perusahaan di Amerika ya, dan dinilai telah mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing produk Amerika terhadap produk asing, khususnya Jerman dan Jepang. Model ini dianggap lebih bermanfaat dibandingkan dengan konsep JIT yang dinilai sebagai produk Jepang. Dalam akuntansi konvensional dikenal 3 unsur dalam menghitung biaya produk, yaitu A. Biaya langsung, B. Biaya upah langsung, C. Biaya overhead. 11. Balance score. Nah, menurut Kaplan dan Norton bahwa balance score ini berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti pengukuran kinerja keuangan tradisional, karena data keuangan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerja. 4. Perspektif kinerja balance score yaitu A. Financial perspective, B. Customer perspective, C. Internal business process perspective, D. Learning and grow perspective. Demikianlah pembahasan kita dalam pertemuan ini. Terima kasih sudah mendengar, menyimak apa yang kita bahas dalam pertemuan ini. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada yang mensubscribe Elita LTV, karena atas dukungannya, subscribe-nya, pertemuan-pertemuan ini dapat berkembang terus-menerus. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.